Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Antum Alhamdulillah. sehat, Mas Fauzan? Alhamdulillah sehat Ustaz. Eh, Alhamdulillah. ini bisa langsung kita mulai Ustaz? Iya, silakan. Baik. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du. Baik. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita seputar ya, mendulang faedah dari kisah Nabi Ayub. Itu insya Allah mengambil referensi dari beberapa tafsir yang insya Allah akan dibersamai oleh guru kita Al-Ustadz Yulian Purnama Eskom, yang mana beliau sudah hadir bersama kita di ruangan meeting meeting Zoom. Dan kami juga akan membuka sesi tanya jawab setelah pemaparan materi dari Ustadz. Jadi bagi peserta penyimak online yang ingin memberikan pertanyaannya bisa menuliskan melalui kolom chat atau bisa melakukan raise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Ustadz, dan semoga Ustadz bisa menjawab pertanyaannya. Baik, langsung saja Insyaallah. kita mulai pertemuan kita pada siang hari ini di program 11 sampai 20 Ramadan kepada Ustadz Yulian Purnama Eskom Habibullah Ta'ala. Falyatafaddal masykur Ustadz. Nah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para ikhwan, para akhwat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang mendulang faidah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Pada pertemuan kali ini akan kita sampaikan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan kesembuhan dari penyakitnya. Ya, kita tahu Nabi Ayub alaihissalam dicoba dengan berbagai cobaan. Cobaan yang pertama adalah hilangnya semua harta beliau. Kemudian cobaan yang kedua adalah wafatnya semua anak beliau. Cobaan yang ketiga dan empat adalah beliau tertimpa penyakit. Ya, penyakit kusta, penyakit cacar dan penyakit-penyakit lainnya. Kemudian juga beliau diusir dari kaumnya di tempat pembuangan sampah. Kemudian cobaan yang kelima adalah istri beliau harus bekerja keras mencari nafkah untuk kehidupan mereka berdua. Kemudian cobaan selanjutnya adalah adanya konflik rumah tangga. Nah, kemudian setelah melalui cobaan-cobaan yang begitu banyak, yang begitu berat, ya Nabi Ayub bersabar, Nabi Ayub tidak berhenti dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau istiqamah dan beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun berikan kesembuhan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat As-Sad, ya, surat Sad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wadhkur ibadana wadhkur abdana Ayyuba, idh nada rabbahu anni massani asy-syaitanu binusbin wa adzab." Dan ingatlah akan kisah hamba kami yaitu Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Allah, "Anni massani asy-syaitan." Ya Allah, sesungguhnya aku telah dicoba oleh setan, diganggu oleh setan dengan kesulitan dan penuh dengan siksaan, kesengsaraan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Urqud birijlik." Wahai Ayub, hentakanlah kakimu ke tanah, ke bumi. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Inilah air yang dingin,
yang engkau bisa gunakan untuk mandi dan untuk minum. Ya, surat Shad ayat 41 dan 42. Dan di sini Allah sebutkan sebab kesembuhan Nabi Ayub. Itu dengan Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menginjakkan kakinya ke tanah, kemudian muncul air, airnya digunakan untuk mandi dan minum, kemudian beliau sembuh. Ya, rincian kisahnya kita baca dari Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Athir. Beliau mengatakan, "Falamma ra'a Ayyubu anna imra'atahu qad taradaha wa laysa indahu ta'amun wala syarab wala sadiqun kharra sajida." Ketika Nabi Ayub telah mengusir istrinya, kemarin ya sudah kita ceritakan, Nabi Ayub marah kepada istrinya, kemudian bersumpah untuk mencambuknya 100 kali, tidak mau menerima makanan atau minumannya, bahkan Nabi Ayub mengusirnya. Nah, ketika Nabi Ayub melihat istrinya sudah pergi, sementara Nabi Ayub di rumah tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan juga tidak ada teman. Karena satu-satunya yang merawat beliau adalah istrinya. Maka di kesendirian itu pun Nabi Ayub kharra sajida. Beliau tersungkur bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa. Waqala, Nabi Ayub berdoa, Rabbi anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku telah mendapatkan banyak cobaan, sedangkan Engkau adalah Zat yang Maha Penyayang. Karrara dzalika, dan Nabi Ayub mengulang-ulang doa ini. Ya, di sini Nabi Ayub mulai berdoa, ya, yang mana tadinya Nabi Ayub tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta kesembuhan, minta disudahi semua cobaannya. Namun di sini Nabi Ayub berdoa kepada Allah, ya Allah, sungguh aku telah mendapatkan banyak ujian, banyak cobaan, dan Engkau Maha Penyayang, maka berilah aku jalan keluar. Faqila lahu, maka Allah mengatakan kepada Nabi Ayub, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Maka distujiba laka, sungguh doamu telah dikabulkan. Urqud birijlik, hentakkanlah kakimu ke tanah. Hadza mughtasalun baridu wa syarab. Akan muncul air yang dingin yang bisa digunakan untuk mandi dan minum. Waraddallahu ilaihi jasadahu wa suratahu. Maka Allah kembalikan setelah Nabi Ayub minum dan juga mandi dari air tersebut, Allah kembalikan jasadnya yang sehat dan penampilannya yang seperti semula. Alhamdulillah. Faraja'at ilaihi fara'at Ayyuba wa qad ufiya. Maka ketika istrinya pulang ingin minta maaf gitu ya. Karena sudah diusir, kemudian beliau pulang, siapa tahu Nabi Ayub maafkan. Ternyata istrinya melihat Nabi Ayub sudah sembuh. Falam ta'rifhu, namun dia tidak mengenali Nabi Ayub. Karena sudah ganteng ya, sudah sempurna lagi jasadnya, tidak ada penyakit. Fa'ajabat hatta lam tarahu ala halihi. Lalu ia pun merasa heran karena tidak melihat Nabi Ayub dalam kondisi yang sebelumnya. Faqalat lahu, ya Abdullah, hal ra'aita dzalika ar-rajula al-mubtala alladhi kana hahuna? Maka Rahmah istri Nabi Ayub bertanya, wahai laki-laki, apakah engkau melihat ada laki-laki yang sedang terkena penyakit di sini? Tadinya di sini ada laki-laki yang kena penyakit. Sekarang orangnya kemana? Qala wa hal ta'rifinahu idh ra'aitihi? Maka Nabi mengatakan, wahai wanita, apakah engkau enggak mengenali aku? Qalat na'am. Qala huwa ana. Fa'arafathu. Maka Nabi Ayub mengatakan, itu saya. Aku adalah suamimu. Aku Ayub. Kemudian baru istrinya mengenalinya.
Dalam riwayat yang lain disebutkan, inna maqala Nabi Ayub berdoa kepada Allah, masaniyad durru. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa banyak penderitaan. Lama wasala ad-dudu ila lisanihi wa qalbihi khafa an yubtila an dzikrillahi ta'ala wal fikri. Nabi Ayub berdoa karena ulat yang ada pada badannya itu sudah mulai sampai pada lisannya dan juga sudah mulai sampai pada hatinya. Sehingga beliau khawatir kalau itu dibiarkan, nanti beliau tidak bisa berzikir kepada Allah dan tidak bisa berfikir. Yang tadinya Nabi Ayub sabar-sabar saja, namun ketika ulat yang ada pada badannya sudah mulai sampai ke lidahnya, sudah mulai menjangkiti lidahnya, menjangkiti otaknya, maka beliau khawatir akan menjadi orang yang gila yang tidak bisa berzikir kepada Allah. Maka beliau pun akhirnya berdoa. Yang tadinya beliau tidak berdoa, akhirnya beliau berdoa kepada Allah meminta kesembuhan. Waradallahu ilahi ahlahu wa mithlahum ma'hum. Maka Allah kembalikan kepada Nabi Ayub keluarganya. Artinya Allah kasih anak-anak lagi. Qila wa hum bi'ayanihim. Sebagian ulama mengatakan Allah kembalikan keluarganya yang dulu meninggal. Wa qila raddallahu ilaihi imra'atahu wa radda ilaiha syababaha. Sebagian ulama mengatakan yang dikembalikan itu adalah istrinya dan juga kondisi tubuhnya menjadi muda lagi. Fawaladat lahu sitan wa ishrina dzakaran. Kemudian istrinya melahirkan 26 anak laki-laki. Wa anzala ilaihi malakan. Kemudian Allah utus Nabi Ayub seorang malaikat atau sesosok malaikat. Faqala, malaikatnya mengatakan, ya Ayub, innallaha yuqri'uka as-salama li sabrika 'alal bala. Ya Allah Ta'ala kirim salam kepadamu karena engkau telah sabar menghadapi cobaan. Ukhruj ila andarik. Hendaknya kamu keluar menuju ke tempat penggilingan gandummu. Faqaraja ilaih. Kemudian Nabi Ayub pun keluar ke tempat penggilingan gandumnya. Faba'athallahu sahabatan fa'alqat alaihi jaradan min dhahabin. Maka Allah pun kirim awan, kemudian hujan dari awan tersebut bukan air, tapi hujannya adalah belalang dari emas. Ya, jadinya Nabi Ayub langsung kaya raya. Ya. Dihujani dengan emas dari langit ya, yang berbentuk belalang. Subhanallah. Kemudian dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga disebutkan bagaimana proses kesembuhan Nabi Ayub alaihissalam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa kana yakhruju fi hajatihi. Nabi Ayub suatu hari masih sedang sakit ya, beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Idza qadaha amsakat imra'atuhu biyadihi hatta yarji. Biasanya kalau beliau buang hajat, maka dipapah oleh istrinya sampai kembali. Falamma kana dzata yaumin abta'at alaih. Suatu hari istrinya masih di luar. Ya, nggak bisa memapah Nabi Ayub untuk membuang hajatnya. Maka di situ Nabi Ayub merasakan sedih. Karena beliau sendirian. Ya, beliau sudah tidak ada lagi yang bisa dimintai tolong. Ya, nggak ada istri, nggak ada siapapun. Maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta agar penderitaannya segera dituntaskan, minta kesembuhan, ya, minta jalan keluar dari semua masalahnya. Fa'auhallahu ila Ayyuba fi makanihi. Maka Allah pun turunkan wahyu kepada beliau. Yaitu Allah Ta'ala katakan, urqud birijlik, hadha mughtasalun baridu wa syarab. Injakanlah kakimu ke tanah, inilah air yang akan muncul, engkau bisa gunakan untuk mandi dan untuk minum, dan air ini sejuk. Fastabta'athu fatalaqathu tanduru. Maka ketika istrinya datang, istrinya pun mencari-cari, mana Nabi Ayub, mana suamiku. Wa aqbala 'alaiha
Waqad adhaballahu ma bihi minal bala. Maka Nabi Ayub pun muncul dalam keadaan sudah sembuh. Wa huwa ala ahsani makana. Dan beliau sudah kembali ke rupanya yang paling terbaik dahulu. Falamma ra'athu qalat, "Ay barakallahu fik. Hal ra'aita nabiyallahi hadzal mubtala?" Maka istrinya bertanya kepada laki-laki di depannya, "Wahai laki-laki yang ada di depanku, semoga Allah berikan keberkahan kepadamu. Apakah engkau melihat seorang nabi yang mendapatkan cobaan di tempat ini? Nabi yang sedang sakit." Wallahi, kata orang tadi, demi Allah, ma ra'aitu rajulan ashbaha bihi minka idh kana sahihan. Atau ini kata istrinya, demi Allah, orang itu mirip dengan kamu kalau dia sehat. Ya. Jadi ini Rohmah sedang bicara kepada laki-laki di depannya, nanya mana suami saya? Suami saya sedang sakit, dia ada di sini biasanya. Nah, kalau dia sembuh, nah dia tuh mirip sama kamu. Jadi Rohmah sudah punya firasat, jangan-jangan ini suami saya gitu kan. Kamu kok mirip sama suami saya? Gitu. Qala fa inni ana huwa. Kata Nabi Ayub, ya itu saya. Ini Ayub. Ini suami kamu. Kemudian qala disebutkan setelah sembuh itu di hari-hari selanjutnya, wa kana lahu andarani, andarun lil qamhi wa andarun lisyair. Disebutkan bahwasanya Nabi Ayub punya dua penggilingan. Satu penggilingan untuk gandum basah, satu penggilingan untuk gandum kering. Faba'athallahu sahabatain. Maka Allah pun kirim dua awan. Falamma kanat ihdahuma ala andaril qamhi fafraqat fihi adh-dhahaba hatta fadha. Kemudian Allah kirim awan yang satu ke tempat penggilingan gandum kering. Kemudian Allah hujani tempat penggilingan itu dengan emas sampai penuh. Jadi ini tidak disebutkan emas dari belalang, ya. Emas berbentuk belalang, tapi hanya emas saja. Fafraqatil ukhra fi andari syairi al-wariqa hatta fadha. Allah kirim awan yang satu lagi ke tempat penggilingan gandum basah dan Allah turunkan hujan dari awan tersebut berupa perak sampai penuh. Nah, jadi kalau dalam riwayat ini disebutkan Allah hujani emas dan perak. Ya, kalau dalam riwayat sebelumnya tadi emas saja, ya, emas berbentuk belalang. Ya. Tapi ala kulli hal di zaman dahulu antara emas dan perak itu nilainya tidak terlalu jauh. Ya, jadi perak pun berharga di zaman dahulu. Berbeda dengan zaman sekarang, itu perak sangat jauh nilainya dengan emas. Emas jauh lebih berharga. Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan, qauluhu, firman Allah Ta'ala, urqud birijlik. Wahai Ayub, hentakkanlah kakimu ke tanah. Ay idrib al-arda birijlik. Maksudnya, engkau hentakkan kakimu ke tanah dengan kakimu. Famtathala ma umira bih. Kemudian Nabi Ayub pun melakukan apa yang Allah perintahkan. Fa'atba'allahu lahu ainan. Fa'anba'allahu lahu ainan baridatal ma. Maka Allah jadikan di tempat yang diinjak oleh Nabi Ayub tadi keluar air, keluar mata air yang airnya dingin. Fa umira an yaghtasila fiha wa yashraba minha. Dan Allah perintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air tersebut dan minum air tersebut. Fadhhaballahu anhu ma kana yuhidduhu minal alami wal adha. Maka dengan sebab air tersebut Allah sembuhkan penyakitnya dan juga gangguan-gangguan yang ada pada badannya. Wasaqami wal maradi, Allah sembuhkan penyakitnya dan penyakitnya. Alladzi kana fi jasadihi dhahiran wa batinan. Allah sembuhkan penyakitnya baik luar maupun dalam. Wa abdalahu Allahu ba'da dzalika kullihi hissatan dhahiratan wa batinah. Dan Allah ganti dengan semua cobaan yang sudah dialami Nabi Ayub, Allah ganti dengan sihah, ya, dengan kesehatan lahir dan batin. Wa jamalan taman wa malan katsiran, dan bahkan Allah kasih rupa yang menawan, rupa yang ganteng,
yang sempurna, dan juga harta yang banyak. Hatta sobalahu minal mali sobba, sampai hartanya itu penuh kebanyakan gitu ya. Mataran adiman jaradan min dhahabin. Allah turunkan hujan yang sangat lebat berupa belalang yang berbentuk emas. Atau kebalik ya, emas berbentuk belalang. Emas berbentuk belalang. Sampai turah-turah ya, sampai penuh. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lain, Allah mengatakan, sudah cukup belum Ayub? Sudah cukup belum? Sudah cukup ya Allah, sudah kebanyakan. Masya Allah. Jadi berlimpah harta. Nah ini proses sembuhnya Nabi Ayub alaihissalam ya. Jadinya beliau perintahkan untuk menginjak tanah, kemudian muncul air yang dingin. Air ini adalah air yang berkah ya, yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian Allah perintahkan untuk minum dan juga mandi dari air tersebut, dan alhamdulillah sembuh. Banyak pelajaran dari kisah ini, di antaranya pertolongan itu datang biasanya ketika seseorang sudah putus asa terhadap makhluk. Ya, perhatikan perkataan saya, pertolongan datang ketika kita sudah putus asa kepada makhluk, ya bukan kepada Allah. Artinya kita merasa udah nggak ada lagi nih yang bisa dimintai tolong dari makhluk. Hanya Allah satu-satunya yang bisa dimintai tolong. Kita sudah nggak berharap lagi kepada makhluk. Hanya berharap satu-satunya pada Allah semata. Nah, biasanya ketika itu pertolongan datang. Pertolongan itu terlambat datang biasanya karena kita masih banyak tawakal kepada makhluk. Tawakal kepada dokter, tawakal kepada obat, tawakal kepada uang. Ya. Orang yang sakit mengatakan, nggak mungkin saya bisa sembuh kalau bukan karena dokter. Nah, ini tawakal kepada dokter ini. Ya, hanya dokter inilah yang bisa sembuhkan saya. Hanya rumah sakit ini yang bisa sembuhkan saya. Ini tawakal kepada rumah sakit. Makanya biasanya Allah nggak kasih kesembuhan orang yang seperti itu. Tapi orang yang Allah kasih kesembuhan adalah yang sempurna tawakalnya. Orang yang Allah kasih jalan keluar adalah yang sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berharap kepada Allah semata. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, al-faraju ya'ti indan qita'ir raja'i 'anil khalqi. Pertolongan itu biasanya datang ketika harapan kepada makhluk sudah putus. Sudah nggak berharap lagi sama makhluk. Hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari yang mengatakan, ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, beri aku nasihat yang singkat. Dalam riwayat lain, ya Rasulullah, berikan aku ilmu yang singkat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza qumta fi salatika fasholli salata muwaddi'in. Kalau kamu salat, maka salatlah dengan salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Seakan-akan salat yang terakhir. Wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghadan. Dan jangan kamu berkata suatu perkataan yang nanti kamu harus minta maaf setelahnya. Harus klarifikasi, minta uzur. Jangan ucapkan perkataan seperti itu. Yang ketiga, wa ajmi'in nasa wa ajmil ya'sa mimma fi yadin nas. Dan berputus asalah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap dengan manusia, maksudnya gitu. Putus asalah kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dihasankan oleh Al-Busiri, didhaifkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud. Maksudnya jangan berharap kepada makhluk. Jangan gantungan hati kepada makhluk, namun berharaplah kepada Allah. Umar bin Khattab mengatakan, inna tam'a faqrun. Ketamakan adalah kemiskinan yang sejati. Wa innal ya'sa ghinan. Dan
putus asa terhadap makhluk itulah kekayaan. Wa inal insana idza aisa minasyai'i istaghna anhu. Ketika seseorang itu dia sudah tidak berharap lagi kepada sesuatu, ya maka Allah akan cukupi dengan sesuatu itu. Kalau manusia sudah tidak terlalu ngarep-ngarep sama harta, maka justru Allah akan kasih harta itu. Subhanallah. Nah, maka biasanya pertolongan datang ketika kita sudah tidak berharap kepada makhluk, harapan kita satu-satunya kepada Allah. Yang penting kita jangan putus asa terhadap Allah. Bahkan putus asa kepada Allah itu adalah perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya bunayya, ya baniya, idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi." Ini perkataan Nabi ya kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian, carilah berita tentang Yusuf dan juga saudaranya. Wala tayasu min rauhillah, dan jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi illa qaumul kafirun." Karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kufur. Surat Yusuf ayat 87. Allah Ta'ala juga mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, jangan kalian melampaui batas terhadap diri kalian. Dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Anna rajulan qala ya Rasulullah, mal kabair?" Ada orang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa saja dosa besar itu?" Qala asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Wal ya'su min rauhillahi, dan putus asa dari pertolongan Allah. Wal kunutu min rahmatillah, dan juga putus asa dari rahmat Allah. Hadis riwayat Al-Bazzar dihasankan oleh Syekh Albani. Ya, maka putus asalah terhadap makhluk, tapi jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang lain, warjama rahiman rahimakumullah, Nabi Ayyub alaihissalam ditimpa dengan banyak cobaan yang bertubi-tubi, bahkan yang berat-berat. Yang mungkin kalau kita ditimpa dengan cobaan itu mungkin kita nggak sanggup. Tapi kita wajib yakin bahwasanya setiap masalah pasti ada solusinya. Pasti akan Allah beri jalan keluar. Allah Ta'ala mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sebatas kemampuannya. Dan hanya Allah yang bisa kasih jalan keluar. Allah Ta'ala mengatakan, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan kalian sebuah bahaya, sebuah cobaan, maka nggak ada yang bisa menghilangkan cobaan tersebut kecuali Allah. Maka mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza masakumud durru fa ilaihi taj'arun." Nikmat yang ada pada kalian itu semua dari Allah. Dan kalau kamu ditimpa suatu bahaya, suatu musibah, cobaan, maka hendaknya hanya kepada Allah lah kamu minta pertolongan. Surat An-Nahl ayat 53. Kita juga diajari oleh Allah untuk dalam sehari membaca 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Maka pasti ada jalan keluar, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertebal takwa kepada Allah. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, sebagaimana Nabi Ayyub. Ketika Nabi Ayyub mendapatkan cobaan, tidak sedetik pun beliau meninggalkan takwa. Beliau tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, dan beliau tetap istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tetap kencang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka itulah di antara sebab datangnya pertolongan. Allah Ta'ala mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Surat At-Talaq ayat 2-3. Kata Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullah, Allah menjamin orang-orang yang bertakwa bahwasanya Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang menyulitkannya. Dan Allah menjamin bahwasanya Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Andaikan sudah bertakwa, kok jalan keluarnya belum terjadi. Sudah bertakwa tapi kok masih ditimpa musibah. Kata beliau, maka ini menunjukkan bahwasanya ketakwaannya masih ada cacatnya. Ketakwaannya masih kurang. Maka hendaknya ia meminta ampunan kepada Allah dan bertobat darinya. Kalau sudah bertakwa, kok jalan keluar belum muncul-muncul? Kok kesembuhan belum datang-datang? Maka ketahuilah mungkin takwanya masih kurang. Mungkin ibadahnya belum ikhlas. Mungkin sudah ikhlas tapi masih belum sesuai sunnah. Sudah sesuai sunnah tapi belum khusyuk. Atau mungkin yang lain. Mungkin masih ada kekurangan. Coba perbaiki lagi, coba sempurnakan lagi. Ketika ketakwaannya sempurna, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dan lihat Nabi Ayub alaihissalam, Allah berikan pertolongan karena beliau bertakwa. Dan Allah bisa memberikan pertolongan untuk musibah sesulit apapun. Allah berikan pertolongan dengan berbagai macam cara. Karena Allah Maha Kuasa. Jangan mengatakan nggak mungkin sembuh. Jangan mengatakan sudah nggak ada jalan keluar. Itu kata manusia. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala mengatakan, "Idz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Ketika kalian beristighatsah, minta tolong kepada Allah, dan Allah pun mengijabah istighatsah kalian. Maka aku datangkan, kata Allah, bala bantuan berupa 1000 malaikat yang berduyun-duyun. Surat Al-Anfal ayat 9. Lihat ya, Allah bisa kasih pertolongan dengan Allah kirim malaikat. Ya, dan juga Allah bisa kirim malaikat untuk antum, bisa. Untuk menjadi solusi atas masalah antum. Allah bisa kirim 1000 malaikat. Allah bisa kirim 100 malaikat. Maka pertolongan dari Allah bisa datang dalam berbagai macam cara. Allah Maha Kuasa. Dalam surat At-Taubah, Allah Ta'ala mengatakan, "Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taruha." Allah menolong Nabi Muhammad SAW dan juga Abu Bakar ketika di gua Thur, ya. Allah kirimkan rasa tenang kepada mereka dan Allah kuatkan bijunudin lam taruha, dengan tentara yang tidak terlihat. Allah bisa kasih pertolongan berupa tentara yang tidak terlihat. Surat At-Taubah ayat 40. Dan juga Allah bisa kasih pertolongan dalam bentuk yang lain, ya. Jadi kalau antum sakit, antum jatuh miskin, ya, antum punya masalah dengan tetangga, punya masalah dengan keluarga, punya masalah pekerjaan, dan lain-lain, Allah bisa kasih pertolongan, Allah bisa kasih bantuan dengan bentuk apapun yang kita tidak sangka-sangka. Ya. Allah Maha Kuasa. Ya, sebagaimana Nabi Ayub, Allah berikan pertolongan dengan Allah jadikan adanya air yang menyembuhkan. Ya. Disuruh untuk menginjakkan kaki, kemudian keluar air. Ini kan sangat menakjubkan, ajaib gitu ya. Kaki diinjak, keluar air. Airnya air yang menyembuhkan lagi. Maka tentunya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka jangan putus asa terhadap pertolongan Allah, terhadap rahmat Allah. Allah bisa memberikan pertolongan dengan cara yang di luar nalar kita.
Namun para ikhwan, para akhwat rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita berusaha untuk mencari solusi atau mencari kesembuhan dari penyakit dengan cara yang dibolehkan. Memang Allah bisa memberikan kesembuhan dengan berbagai macam kemungkinan, dengan berbagai macam cara. Tapi kalau kita disuruh untuk menempuh jalan yang dibolehkan untuk kita. Nggak boleh dengan kesyirikan, nggak boleh dengan sihir, nggak boleh dengan cara-cara yang haram. Maka cara berobat yang dibolehkan itu ada dua. Cara berobat yang dibolehkan itu ada dua. Yang pertama, pengobatan yang syar'i. Pengobatan yang syar'i. Yaitu semua pengobatan yang terdapat dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ada dalil ini sebagaimana pengobatan yang digunakan oleh Nabi Ayub. Karena ada dalil, karena ada wahyu dari Allah. Nabi Ayub diperintahkan untuk menginjakkan kaki ke tanah, ya, kemudian keluar air, kemudian airnya bisa menyembuhkan. Digunakan untuk mandi dan minum. Ini ada dalil, yaitu wahyu pada beliau. Nah, tapi ini nggak berlaku untuk selain beliau, ya, karena wahyunya untuk beliau. Jadi kalau antum sekarang nginjakan kaki ke tanah, ya nggak keluar air, ya. Ini untuk Nabi Ayub alaihissalam. Nah, ini contoh pengobatan yang ada dalilnya. Artinya ini ada dalilnya untuk Nabi Ayub, ya. Dan juga semua pengobatan yang ada dalilnya dari Al-Quran As-Sunnah untuk umat Rasulullah SAW. Walaupun pengobatan tersebut tidak masuk akal, tidak masuk nalar, maka kita tetap wajib meyakini itu pengobatan yang dibolehkan. Contohnya adalah madu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fihi syifa'un linnas." Madu itu di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 69. Ya. Maka kita wajib yakini madu ini bisa menyembuhkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tidak masuk akal, tidak ada penelitiannya atau semisalnya. Contoh yang lain, istighfar. Istighfar itu adalah obat kemiskinan. Allah sampaikan perkataan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Beliau mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Hendaknya kalian banyak-banyak istighfar kepada Allah. Kalau kalian banyak istighfar, maka Allah Maha Pengampun. Allah akan kirim untuk kalian hujan, Allah kirim anak, Allah kirim harta. Dan Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Surat Nuh ayat 10-12. Istighfar adalah obat miskin. Istighfar adalah obat bagi yang belum punya anak. Istighfar adalah obat dari kekeringan, ya, sehingga Allah turunkan hujan. Walaupun kita nggak bisa nalar, gimana kok istighfar kok turun hujan, istighfar kok datang harta, kita nggak bisa nalar. Tapi ini Allah yang menyebutkan, maka kita wajib yakini. Nah, ini namanya pengobatan yang syar'i. Yang kedua, pengobatan yang dibolehkan adalah pengobatan yang qadari, yaitu yang terbukti berdasarkan akal sehat, penelitian, dan pengalaman yang berulang-ulang. Tajribah, ya, yaitu pengobatan yang ilmiah, ya, dibuktikan dengan akal sehat, penelitian, dan juga pengalaman yang berulang-ulang. Contohnya, misalnya obat paracetamol, ya, sebagai obat demam, betadine sebagai obat luka, apalagi simvastatin sebagai obat kolesterol, gitu ya, dan yang lainnya. Ini sudah ada penelitiannya ilmiah, gitu. Maka ini boleh kita lakukan. Atau metode pengobatan yang ilmiah, seperti misalnya fisioterapi, gitu ya, bagi orang yang dia penyakit lemah ototnya, gitu, fisioterapi.
Ya, atau misalnya apalagi yang ilmiah, misalnya terapi kanker, kemoterapi, atau misalnya obat tetes mata, atau misalnya, pokoknya yang ilmiah, ada buktinya, ada penelitiannya, atau bisa dibuktikan dengan akal sehat, atau sudah berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang. Contoh misalnya masuk angin dikerok, ya, kerokan. Berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang, orang masuk angin dikerok sembuh, ya karena bikin hangat. Ya. Makanya ini nggak masalah, kerokan nggak masalah. Obat dari pegel dipijat, ya, massage, pijat. Berdasarkan pengalaman berulang-ulang, ya maka orang yang pegel dipijat sembuh. Ya, atau juga mungkin ada penelitiannya juga ya dari massage dan yang lainnya. Ya. Nah, kalau pengobatannya tidak termasuk yang pertama, tidak termasuk syar'i, nggak ada dalilnya, nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada hadisnya, dan juga tidak termasuk yang qadari, nggak termasuk yang ada penelitiannya, nggak ada buktinya, tidak ilmiah, maka itu pengobatan yang tidak boleh. Pengobatan yang nggak boleh dilakukan. Seperti misalnya untuk mengobati ain pakai gelang, ya. Untuk mencegah penyakit jantung pakai kalung, ya. Ini nggak benar, ini nggak boleh dilakukan. Dan ini bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Kata Nabi SAW, Man alaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang dia memakai jimat, maka dia telah berbuat syirik. Zaman dahulu orang-orang Quraisy, mereka pakai jimat untuk menghindarkan diri dari penyakit ain. Dari penyakit. Orang pakai jimat supaya nggak sakit. Ya, diyakini bisa menghindarkan diri dari penyakit. Maka ini jimat dan itu syirik kata Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau ada orang menawarkan produk gelang kesehatan untuk menyembuhkan penyakit jantung, maka jangan percaya. Jangan dicoba itu, tinggalkan. Gelang kesehatan untuk menyembuhkan penyakit jantung. Kata beliau, ini nggak ada nyambungnya. Sakitnya jantung kok yang dikasih sesuatu kok tangannya gelang. Dari mana nyambungnya? Ya, jantung di sini, tangan di sini. Maka ini nggak termasuk pengobatan syar'i dan juga tidak qadari, nggak ilmiah. Maka jangan. Dan juga boleh peringatkan semua bentuk pengobatan yang pakai gelang, yang pakai kalung, ini ditinggalkan. Ya, walaupun kadang-kadang mereka mengklaim ini ada jurnalnya, ini ada penelitiannya. Ya, ternyata setelah dicek biasanya palsu, ya, nggak benar. Maka lihat ya, ini dua metode pengobatan yang boleh, yaitu yang syar'i, yang ada dalilnya, walaupun nggak masuk akal. Dan dalilnya harus sahih ya, dan juga pendalilannya juga harus sahih. Yang kedua, pengobatan yang qadari, yang ilmiah, yang ada penelitiannya, ada buktinya. Atau sesuai dengan akal sehat, atau sesuai dengan hasil pengalaman yang berulang-ulang. Nah, kalau tidak termasuk dua ini, apapun pengobatan itu tinggalkan, tinggalkan. Ya. Apakah disebut orang pintar, ya, tangan sakti atau apapun, jangan percaya, tinggalkan. Dan tidak masalah kalau seorang muslim ketika dia sakit, dia lakukan dua metode di atas. Dia lakukan metode syar'i, dia lakukan juga metode qadari. Ya, ketika orang sakit misalnya sakit pilek gitu ya, sakit flu, maka dia minum madu sebagai metode syar'i dan dia juga datang ke dokter untuk periksa. Ya, minta obat dari dokter. Dua-duanya dilakukan, gak masalah. Ya. Jangan dipertentangkan, jangan. Ketika seseorang sakit, misalnya dia meruqyah dengan baca Al-Quran. Ini pengobatan syar'i, ruqyah. Ya, orang sakit batuk, misalnya ruqyah. Ya, ruqyah tidak hanya untuk kesurupan, ya, untuk semua penyakit. Dia ruqyah dirinya sendiri, ruqyah mandiri, dan dia pun minum obat batuk. Ya.
Jadi dua-duanya dilakukan. Kemudian yang terakhir, perlu kita berikan peringatan bahwasanya walaupun dalam kisah Nabi Ayub ini Allah perintahkan Nabi Ayub untuk menginjak tanah, kemudian muncul air yang berkah. Ya, secara ajaib. Ya, karena kalau kita nginjak tanah nggak keluar air nih. Ya, saya udah injak berulang-ulang nih nggak keluar air nih. Tentu ini ajaib ya, perkara yang di luar nalar. Atau ini mukjizat untuk Nabi Ayub alaihissalam. Keluar air dan airnya bisa menyembuhkan. Digunakan untuk mandi, digunakan untuk minum, bisa menyembuhkan. Nah, namun, walaupun demikian, tidak semua air yang keluar secara ajaib itu berarti berkah. Tidak semua air yang bisa keluar secara ajaib berarti itu menyembuhkan. Ini nggak benar, keyakinan seperti ini. Bisa jadi itu adalah air pam bocor, ya nggak? Air pam pipanya bocor keluar. Dianggap air berkah. Ya, air pam ini. Nah, atau bisa jadi air tanah itu. Air tanah keluar karena saluran air tanahnya dekat dengan permukaan. Ya, kemudian ketika ada lubang keluar. Orang menganggapnya ajaib. Ya, kemudian ketika ajaib dianggapnya berkah, dianggapnya bisa menyembuhkan penyakit, dikultuskan, dan lain-lain. Ini nggak benar. Ini khurafat. Menganggap semua air yang keluar secara tidak wajar berarti berkah. Ini khurafat. Saya sampaikan di sini penjelasan dari Syekh Dr. Nasir Al-Aqal, seorang ulama dari Madinah. Beliau mengatakan, keberkahan itu bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain. Atau dari satu benda ke benda yang lain. Ya, keberkahan memang bisa berpindah. Dan keberkahan itu tidak terlihat. Dan manfaat yang didapatkannya bukan yang bersifat madiyah, material. Ya, jadi manfaatnya nggak kelihatan gitu ya. Karena manfaat yang sifatnya madiyah, material, itu memerlukan penjelasan, memerlukan pembuktian. Sedangkan manfaat yang tidak terlihat, yang bisa berpindah tadi, itulah barokah. Dan barokah ini dari Allah Azza wa Jalla. Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan pada benda yang Allah kehendaki. Baik pada orang-orang maupun pada benda-benda. Oleh karena itu, kata beliau, ada tidaknya barokah pada sesuatu harus berdasarkan dalil. Perhatikan di sini, kata beliau, Allah berikan keberkahan lima yasha wa fi masya'a wa fi ma yasha minal ashkhas wal asya. Allah berikan keberkahan bisa pada orang, bisa pada benda. Memang ada benda-benda yang berkah, memang ada air berkah ada. Tapi wa'ala hadza la budda min dalilin. Namun untuk mengatakan ini berkah itu harus ada dalilnya. Ya, maka nggak boleh sembarangan mengatakan ini berkah itu berkah tanpa dalil. Termasuk air ya. Ketika ada air muncul dari tanah secara aneh, secara nggak wajar, nggak boleh langsung dikatakan, oh ini air berkah. Padahal nggak ada dalilnya. Dan Allah Azza wa Jalla mengkhususkan sebagian makhluknya dengan keberkahan yang manfaatnya meluas kepada orang lain. Maka Allah mengkhususkan sebagian makhluknya dengan berbagai bentuk keberkahan sesuai dengan kehendak Allah. Barokah itu memiliki berbagai macam jenis sehingga tidak boleh menetapkan adanya barokah pada sesuatu kecuali dengan dalil. Dengan demikian, jika barokah berarti banyaknya kebaikan dan meluasnya kebaikan kepada orang lain, atau bahkan tetapnya barokah dan menetapnya pada sesuatu benda, meskipun tidak berpindah kepada yang lain, maka kita harus mengetahui bahwasanya hal itu tidak dapat ditetapkan kecuali dengan dalil.
Ya, intinya nggak boleh sembarangan kita mengatakan ini berkah itu berkah padahal tidak ada dalilnya. Ya, ini bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum. Kita persilahkan jika ada pertanyaan. Baik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Baik, kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada para penyimak online jika ada yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa juga melakukan raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Ustaz. Nah, ini sudah ada yang raise hand Ustaz. Ya, silakan. Kami persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ya, silakan. ya untuk sakit yang cukup lama gitu, Ustadz. Apakah utamanya kita meruqyah sendiri dan yakin atas kesembuhan tersebut? Karena Ana pernah mendengar satu kajian bahwa utamanya kita itu meruqyah sebelum kita ke dokter gitu, Ustadz. Bagaimana Ustadz? Namun kalau dengan diruqyah pun masih belum sembuh penyakit tersebut, apakah kita harus ke dokter, Ustadz? Itu saja Iya, pertanyaan. Syukran. ini tadi sudah kita jelaskan ya, bahwasanya hendaknya lakukan dua-duanya. Pengobatan yang syar'i dan pengobatan yang qadari, dua-duanya dilakukan. Ya. Contoh tadi saya kasih contoh kalau kita pilek, ya sudah ruqyah diri sendiri. Kemudian minum obat pilek atau ke dokter periksa. Kalau kita batuk, ruqyah. Kemudian juga minum obat batuk. Dua ini dilakukan, tidak ada pertentangan. Ya. Jadi bukan ini dulu baru itu dulu baru ini, tidak. Ya. Dilakukan paralel saja dua-duanya. Ya, ruqyah dan juga berobat. Dan ruqyah itu kan tidak mesti sekali baca langsung sembuh. Wah, hebat sekali ini. Sekali baca langsung hilang batuknya. Ya, mungkin saja, tapi kebanyakan perlu berulang-ulang. Ya. Nah, jadi perlu waktu yang lama. Kadang perlu 3 hari, kadang perlu 5 hari, kadang perlu sepekan. Jadi ruqyah terus selama sepekan. Kadang perlu 1 bulan. Sebagaimana kita minum obat. Ya, kalau misalnya antuna batuk. Ya, kemudian minum obat. Dikasih obat sama dokter, minum obat. Apakah sekali minum langsung sembuh? Kadang-kadang kan tidak ya. Mungkin sehari 2 hari minum obat, 3 kali sehari baru sembuh. Kadang ada yang seminggu yang minum obat 3 kali sehari, selama seminggu baru sembuh. Maka ruqyah juga demikian ya. Jadi ruqyah itu dilakukan terus, konsisten, terus sehari 2 kali, sehari 3 kali. Ya, nanti sampai berhari-hari, sampai berpekan-pekan, sampai akhirnya Allah berikan kesembuhan. Ya. Maka lakukan secara paralel. Kalau secara serial gitu ya, ini dulu baru itu, diruqyah sebulan, nggak sembuh-sembuh, baru ke dokter. Nanti udah keburu parah penyakitnya gitu ya. Jadi lakukan dua-duanya tidak masalah. Bukankah Rasulullah juga meruqyah diri sendiri dan juga Rasul berobat? Ya, kata Rasulullah SAW, tadawaw ya ibadallah, fala tatadawaw bil haram. Hendaknya kalian berobat, tuhai hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Nabi juga berobat. Dan tabib, tabib langganan Nabi siapa? Tabib langganan Nabi adalah Aisyah, istri beliau, tabibah. Tabibah itu ahli kesehatan. Kalau Nabi sakit, maka Aisyah yang buatkan obatnya. Selain meruqyah mandiri, beliau juga berobat kepada Aisyah. Jadi Nabi lakukan dua-duanya. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Syukron Ustaz atas jawabannya. Ini ada yang ingin bertanya secara langsung lagi Ustaz. Ya. Kami persilahkan.
Alhamdulillah, bismillah, jazakallah khair host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz Ahwan izin bertanya terkait berobat bagi para ummahat. Kasus ini seringkali terjadi bahwa kami diperintahkan untuk berobat bila ke dokter, sebisa mungkin adalah dokternya perempuan. Namun pada prakteknya itu sulit sekali diterapkan Ustaz. Kebanyakan ummahat mengalami hal yang demikian. Lalu yang kedua, pada saat mereka harus menjalani operasi atau treatment, itu tidak bisa melakukan pengkondisian yang semua para medisnya itu perempuan, Ustaz. Walaupun sebenarnya tetap dianjurkan untuk ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru kalau tidak bisa barulah mungkin ada, Allahu alam, mungkin itu menjadi kondisi darurat. Tapi pada praktiknya mungkin jarang sekali yang ummahat itu melakukan ikhtiar maksimal, dalam arti mencari dokter perempuan dulu, karena yang menjadi prioritas biasanya mencari dokter yang berpengalaman dulu. Walaupun nanti dapatnya mungkin dokternya laki-laki, Ustadz. Nah, kasus-kasus yang demikian itu banyak sekali yang terjadi, Ustadz. Apakah itu berlaku secara mutlak, tetap harus mencari dokter perempuan dulu, walaupun mungkin bisa jadi dokter itu bukan yang terbaik. Lalu yang kedua, pada saat di ruang operasi, para medisnya, susternya, bahkan biasanya yang memasang kateter pun biasanya laki-laki, Ustadz. Nah, itu bagaimana situasi-situasi yang seperti itu, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair. Barakallahu fikum, Ustadz. Ya, Wassalamualaikum barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini lemahnya ghirah terhadap agama. Ya, semangat untuk menjalankan agama lemah. Kurang mau struggle, kurang mau untuk berjuang untuk menjalankan agamanya, bahkan untuk menjaga kehormatannya. Ya, jadi menjaga aurat, menjaga dari sentuhan dengan lawan jenis, ini bukan masalah agama saja, tapi masalah kehormatan juga. Apakah rela dipegang-pegang sama laki-laki? Harusnya kan wanita yang terhormat, wanita yang berwibawa, wanita yang afifah, itu nggak rela. Walaupun ada kebutuhan, tetap nggak rela. Ya, wanita yang menjaga kehormatannya nggak rela dipegang laki-laki, dilihat laki-laki. Ya. Jadi ini masalah agama, masalah halal haram, dan juga masalah kehormatan. Harusnya berjuang keras, nggak cuman sekenanya gitu ya. Sudah mencoba Ustadz, ya mencoba sekenanya gitu ya. Harusnya berjuang keras, cari gitu ya. Dan alhamdulillah di zaman sekarang, kalau tinggal di kota-kota besar itu mudah, nggak boleh mengatakan susah, mudah, realitanya mudah ya untuk mencari dokter yang sesama jenis gitu ya, laki-laki cari laki-laki, perempuan cari dokter perempuan, mudah. Mungkin ada kesulitan di kota kecil, itu kita bahas nanti. Tapi di kota besar, mudah. Apalagi sekarang pakai aplikasi, ya kan? Pilih dokter pakai aplikasi. Rumah sakit sudah ada jadwal. Hari ini dokter ini yang praktek. Sudah kelihatan, oh ini perempuan, laki-laki. Bisa dicari, ya, bisa diusahakan gitu ya. Asal mau struggle tadi. Ya harus mau berjuang. Kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam perkara yang manfaat untuk kalian. Kalau dalam masalah dunia, kadang-kadang manusia semangat gitu ya, sampai cari duit tuh sampai hujan-hujanan, sampai panas debu, semua dihadapi. Tapi untuk masalah agama, lemah semangatnya. Ya, ngaji bentar, ya ngantuk. Belajar bahasa Arab, sedikit aja susah, udah menyerah, nggak datang lagi. Ya, belajar kitab dikit, susah paham, nggak mau datang lagi. Lemah semangatnya. Menjaga kehormatannya saja lemah. Cuman mencari sekanannya, oh nggak ada dokter wanita, ya udah dokter laki-laki. Ini sangat-sangat disayangkan sekali ya. Maka wajib untuk berjuang ya, untuk menjaga agamanya dan kehormatannya. Cari dokter perempuan dulu, bisa. Kalau sudah bilang nggak bisa dari awal, ya Allah sulitkan ya. Manjada wajada, siapa yang sungguh-sungguh Allah kasih jalan keluar. Ya. Dan Allah tergantung persangkaan hambanya. Alhamdulillah ya, istri saya melahirkan selalu dengan dokter perempuan. Lancar, alhamdulillah. Ya. Itu mudah juga dicari. Nah, jadi yang mengatakan susah dulu. Nah, andai kan memang tidak ada sama sekali atau sangat sulit sekali, sudah berjuang, sudah berusaha, nggak dapat gitu dokter yang sesama jenis. Nah, baru itu namanya darurat. Ya. Darurat itu kalau sudah benar-benar mencari,
ya sudah benar-benar berusaha, itu baru darurat. Kalau belum berusaha, cuman sekenanya saja, itu belum darurat. Ya, maka tetap berusaha dulu ya dengan keras. Adapun kalau operasi ya kemudian bedah dan semisalnya, yang mana memang sulit ya untuk mencari yang full semua perempuan, sulit. Karena konon perempuan itu melihat darah itu agak takut, ya, menyayat pasien agak takut. Maka banyak dokter bedah, dokter yang bisa melakukan operasi biasanya laki-laki. Makanya juga termasuk kondisi darurat, nggak masalah. Ya. Dan kita bisa usahakan meminimalisir dengan datanglah ke rumah sakit yang Islami. Alhamdulillah ya sekarang banyak rumah sakit Islami, karena rumah sakit Islami lebih perhatian kepada masalah tadi ya dokter perempuan untuk pasien perempuan, dokter laki-laki pasien laki-laki. Bisa rumah sakit Islami juga menyediakan tirai supaya aurat tertutup dan lain-lain ya. Tidak bermudah-mudahan menyentuh lawan jenis. Jadi tetap ada usaha walaupun kita nggak bisa maksimal ya. Kata Nabi SAW, saddidu wa qaribu. Berusahalah untuk lurus 100%. Kalau nggak bisa maka qaribu. Mendekati 100%. Gitu ya. Jadi intinya usaha dulu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakallah khair Ustadz. Jadi tetap mutlak untuk mencari dokter yang sesama jenis dengan kita. Namun kalau pada saat operasi itu memang agak sulit. Biasanya dokter juga tidak bisa menentukan para medisnya karena itu biasanya ada jadwalnya. Jadi hal yang seperti itu kalau untuk para medis, nursesnya gitu, suster-susternya yang membantu di ruang operasi itu ya itu darurat nggih Ustadz nggih. Betul, termasuk darurat. Nah, jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, barakallah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Baik Ustaz. Kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Jika ada fulanah dan anak-anaknya menempati rumah yang dibangun di atas tanah orang lain atau ayah dari anak-anaknya, tetapi ada hak fulanah tersebut di atas tanah tersebut, yaitu berupa bangunan yang dibangun oleh fulanah dengan kesepakatan bersama pemilik tanah di awal. Namun sekarang terjadi perselisihan dengan pemilik tanah karena sebab lain. Apakah fulana bersama anak-anaknya tetap boleh tinggal di rumah itu atau sebaiknya pergi meninggalkan rumah itu? Karena niat di awal bersama pemilik tanah adalah untuk rumah bersama. Bagaimana sikap fulana dan anak-anaknya jika diminta untuk pergi? Apakah berjuang meminta hak-haknya ataukah mengikhlaskan dengan menggantungkan diri kepada Allah? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu Ya, fikum. ini pentingnya adanya kejelasan harta suami dan istri. Jadi saya pahami kasusnya ini suami istri awalnya ya suami istri, kemudian cerai. Ya. Ketika masih suami istri, mereka bangun rumah dengan harta bareng-bareng, hartanya patungan gitu ya. Tanahnya milik suami, bangunannya dari uang istri gitu ya. Kemudian terjadi perceraian, kemudian terjadi konflik sengketa rumah ini. Nah, maka harusnya ada kejelasan ketika bangun rumah, tanahnya milik suami, ya kemudian bangunannya dibangun dari uang istri. Ini harus ada kejelasan. Apakah hibah, ya, apakah ini harta hibah pemberian? Jadi istri ngasih uang kepada suami, gitu ya, sehingga nanti rumahnya full milik suami. Ataukah ini menjadi milik bersama? Kalau milik bersama, berapa persentasenya? Harus ada kejelasan. Ini kalau rumah milik bersama berarti sekian persen milik kamu, milik suami, sekian persen milik saya, milik istri. Harus ada kejelasan. Nggak cuma, oh ini rumah milik kita bersama ya. Bersamanya bersama gimana ini? Bersamanya berapa persen gitu kan. Harus ada kejelasan. Kalau misalnya nyata tanahnya lebih mahal. Tanahnya mungkin di kota besar, harganya mahal, sedangkan biaya untuk bangunan, untuk bikin bangunan di atasnya lebih sedikit biayanya. Maka nanti kata suami, ya sudah, karena tanah lebih mahal nilainya, berarti bagian saya 70%, bagian kamu 30% di rumah ini. Gitu.
Kalau ternyata biaya untuk bangunnya sama persis dengan harga tanahnya, berarti 50-50 gitu. Jadi harus ada kejelasan. Ya, kalau nggak ada kejelasan ya nanti timbul sengketa seperti ini. Ya. Nah, maka saran saya diskusi lagi dengan si mantan suami itu tentang status rumah ini. Karena rumah ini kan dulu kita bangunnya bareng, Mas. Bilang sama dia, ini kan kita bangunnya bareng kan, tanah milik kamu, eh, tapi bangunan dari uang saya. Yuk sekarang kita tentukan berapa persen milik kamu, berapa persen milik saya. Ya. Nanti kalau sudah ditentukan misalnya 50-50 gitu ya, 50-50, maka sudah jelas ya kepemilikannya. Setelah itu baru mengurus masalah izin tinggal di situ. Ya. Karena rumah ini 50% milik suami, mantan suami, 50% milik sang mantan istri, maka tentunya tinggal di rumah itu nggak bisa sembarangan. Nah, harus minta izin dulu sama si mantan suami, minta izin. Kalau misalnya diizinkan, sudah kamu tinggalin aja nggak apa-apa, nggak usah bayar gitu ya. Alhamdulillah, ya berarti silakan tinggal di sana nggak usah bayar. Tapi kalau si suami mengharuskan, ini kan rumah 50% milik saya. Ini kalau disewakan rumah ini setahunnya 10 juta. Maka saya minta hak saya 5 juta. Karena saya punya saham 50% dari rumah ini. Ya, jadi kamu boleh tinggal di situ tapi bayar 5 juta. Nah, jadi intinya harus ada kejelasan dan untuk tinggal di rumah itu harus minta izin karena ini milik bersama ya, bukan milik sendiri. Nah, jadi kalau menurut saya jangan ditinggalkan ya. Jangan ditinggalkan rumahnya, apalagi punya anak ya tinggal di sana tapi harus ada kejelasan ini rumahnya berapa persen kepemilikan sang istri, berapa persen kepemilikan sang suami. Kemudian nanti kalau sudah jelas baru masalah tinggal di sana minta izin sama sang mantan suami. Apakah diizinkan secara free gratis ataukah diizinkan dengan syarat harus ada uang sewa. Atau bisa juga solusinya ya sudah rumah ini dijual saja, rumah dan bangunannya. Kemudian nanti hasilnya bagi dua atau dibagi sesuai dengan persentase tadi gitu ya, berapa persen kepemilikannya. Nanti dengan dengan hasil penjualan rumah tadi baru beli atau membangun rumah yang baru untuk anak-anak. Ya. Seperti itu Allah taala alam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga bisa membantu penanya. Kita ke pertanyaan berikutnya sekaligus pertanyaan penutup Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bila anak sering tantrum, haruskah orang tua meruqyahnya sendiri? Dan bagaimana cara meruqyahnya? Ya, ini sama ya. Jadi tantrum itu sakit, tantrum untuk penyakit. Maka untuk menanganinya kita bisa gunakan metode pengobatan yang syar'i dengan cara ruqyah dan juga bisa dengan metode pengobatan qadari dengan cara apa? Dengan cara didiamkan saja. Jadi kalau anak tantrum jangan dipukul, jangan diikat, ya, jangan dipegangi, jangan diomel-omeli, jangan. Udah biarin aja. Sampai dia habis energinya, dia mau meraung-raung, dia mau teriak-teriak, dia mau nangis jadi-jadinya, biarkan saja. Dan memang orang tua harus sabar ya ketika anak tantrum, misalnya di depan orang banyak, di area publik, ya sudah orang tua harus mau tahan malu ya. Dan ini resiko menjadi seorang orang tua ya, harus tahan malu demi kemaslahatan bersama. Biarin nangis-nangis, dia guling-guling. Tentu dengan dijaga keamanannya, jangan sampai nanti guling-guling, kemudian ke jalan, ketabrak motor, jangan ya. Dikasih batasan-batasan supaya anak tetap aman. Biarkan dia sampai habis energinya, ya, sampai nanti dia tenang, nah, baru nanti diajak bicara. Nah, sambil itu, sambil di ruqyah. Jadi dua-duanya dilakukan, ya, di ruqyah. Sampai dia jadi ini menerapkan dua-duanya, menerapkan metode syar'i dan juga metode qadari. Dan ruqyah itu mudah. Ruqyah itu dengan sekedar membacakan ayat Quran dengan niat mengobati, bukan niat tilawah. Ya. Niatnya untuk mengobati. Tidak harus ada sentuhan sambil dipegang, tidak harus. Tidak harus ada diciprati air, tidak. Tidak harus pakai jurus-jurus apa, tidak. Ya.
Dibacakan saja, dibacakan di depan dia, dia dengar ayatnya, dia dengar bacaan kita, eh, dan dengan niat untuk mengobati. Ya. Terus bacaannya apa? Bacaannya bebas. Ya, bacaan ayat Quran apapun bisa untuk ruqyah. Ya, baik dengan hafalan boleh atau dengan sambil baca mushaf juga boleh. Sambil baca mushaf Al-Quran. Ya. Memang ada beberapa ayat yang dianjurkan oleh para ulama ya untuk meruqyah seperti ayat kursi, seperti surah Al-Baqarah awal, surah Al-Baqarah akhir, dan beberapa surat yang lain ya. Ini bukan tempatnya untuk kita rinci ya, mungkin nanti di lain waktu kita rinci ayat apa saja yang dianjurkan para ulama untuk meruqyah, tapi pada asalnya semua ayat Quran bisa untuk meruqyah. Ya, semua bisa untuk meruqyah. Wallahu taala alam, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan kepada kita banyak sekali faedah, pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya kembalikan ke Mas Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariah untuk Ustaz, dan juga semoga Ustaz beserta keluarga diberikan kesehatan selalu. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta penyimak online yang sudah mengikuti program ini dari hari ke-11 sampai pada siang hari ini, dan insya Allah kita masih ada 2 pertemuan lagi. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan juga menerima amalan kita, terutama di bulan puasa saat ini. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Bertauhid TV.